Oke, teman-teman investor, kali ini yuk kita coba pakai topi seorang mentor. Kita akan bedah bareng-bareng laporan keuangan dari satu perusahaan, PT Terang Dunia Internusa atau UNTD. Coba bayangkan posisi Anda sebagai investor. Anda lihat perusahaan ini dan pertanyaan terbesarnya pasti, layak nggak ya saya taruh uang di sini? Nah, sebelum ambil keputusan, kita harus periksa dulu kesehatannya, persis kayak dokter ke pasien. Oke, untuk menjawab itu, yuk kita lakukan financial health check-up lengkap. Kita bakal intip tanda-tanda vitalnya, kita lihat angka-angkanya ini sebenarnya mau cerita apa sih? Siap? Kita mulai dari laporan tahunan mereka untuk 2025. Check up kita yang pertama, profitabilitas. Gampangnya, ini tuh kayak kita ngecek level energinya. Apakah perusahaan ini lebih banyak menghasilkan duit atau malah lebih banyak bakar duit? Nah, baru mulai aja kita langsung nemu red flag gede nih. Coba lihat datanya. Di tahun 2024 mereka masih bisa cetak laba yang sehat. Di 2025 kondisinya berbalik, malah rugi cukup signifikan. Dan ruginya ini nggak main-main loh, 33,2 miliar rupiah. Ini bukan sekedar penurunan kecil ya, tapi ini adalah pembalikan kondisi yang benar-benar masif. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa perusahaan yang tadinya profit tiba-tiba bisa rugi segede ini? Ini gejala pertama yang harus kita investigasi lebih dalam. Oke, untuk cari tahu jawabannya, kita lanjut ke check up kedua, stabilitas. Di sini kita mau lihat seberapa kuat sih fondasi atau katakanlah tulang punggung dari perusahaan ini. Dasarnya itu dari rumus simple ini, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Gampangnya gini, semua yang dimiliki perusahaan itu sumbernya cuma dari dua, utang ke pihak lain atau modal dari pemilik. Tentu saja kita pengen lihat modal dari pemiliknya itu kuat. Kalau kita lihat di tahun 2024, kondisinya masih kelihatan oke, seimbang. Porsi ekuitas atau modal dari pemilik itu masih lebih dari setengahnya, yaitu 51%. Cukup sehat. Tapi, coba lihat deh di 2025. Wah, petanya berubah. Porsi liabilitas alias utangnya jadi lebih gede, sampai 54%. Sementara modal pemiliknya malah nyusut. Ini bisa jadi tanda-tanda fondasinya mulai goyah. Jadi, ini dia poin pentingnya. Perusahaan ini bukan cuma rugi, tapi fondasi keuangannya juga makin rapuh. Utangnya nangdah dari 600 miliar jadi 661 miliar. Sementara modal sendirinya turun. Artinya apa? Mereka jadi makin bergantung sama utang untuk menjalankan bisnis. Oke, sekarang kita masuk ke check up terakhir. Dan ini yang paling krusial, arus kas. Anggap aja ini kayak kita lagi ngecek aliran darah di tubuh perusahaan. Inilah yang bikin perusahaan bisa tetap hidup dari hari ke hari. Kalau kita pakai logika sederhana ya, udah rugi besar. Utang juga nambah. Harusnya sih perusahaan ini lagi bakar uang gila-gilaan kan? Arus kasnya pasti minus parah. Tunggu dulu. Ternyata ceritanya nggak sesederhana itu. Dan disinilah plot twistnya. Coba lihat angka ini baik-baik. Meskipun rugi puluhan miliar, arus kas dari operasinya justru membaik drastis. Dari yang tadinya bakar uang 144 miliar di 2024, mereka berhasil ngerem pengeluaran kas di 2025 sampai cuma minus 4,9 miliar. Ini perbaikan yang luar biasa. Nah, disinilah pepatah lama di dunia investasi itu terbukti, laba itu opini, kas itu fakta. Maksudnya, laporan laba ruginya mungkin kelihatan jelek banget, tapi kenyataannya, aliran uang tunai dari bisnis inti mereka itu jauh-jauh lebih sehat daripada tahun sebelumnya. Oke, jadi hasil check up-nya agak campur aduk ya, ada yang bagus, ada yang jelek. Sekarang, sebagai mentor finansial, yuk kita coba tarik kesimpulan akhir. Apa diagnosis untuk pasien kita ini? Ini dia catatan dokternya. Gejalanya, rugi bersih yang bikin khawatir di 2025. Kondisinya, fondasi yang melemah karena utang nambah dan modal berkurang. Tapi, ada satu titik terang yang sangat penting. Tanda-tanda vitalnya, yaitu arus kas operasinya, justru membaik pesat. Ini yang aneh sekaligus menarik. Jadi, di depan kita ini ada sebuah teka-teki. Sebuah perusahaan yang di atas kertas kelihatannya lagi sakit parah, strukturnya lebih berisiko, tapi di sisi lain mereka ternyata jauh lebih jago dalam mengelola uang kas realnya dibanding sebelumnya. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda sebagai investor. Apakah ini cuma sakit sementara yang bisa sembuh, atau kerusakannya udah permanen? Angka-angkanya udah menceritakan kisahnya.
Akhir ceritanya, Anda yang tentukan. Tugas seorang mentor kan bukan ngasih jawaban, tapi ngebantu Anda untuk bisa membaca datanya dan mengajukan pertanyaan yang tepat.